Mari kita naikkan pujian untuk kita boleh menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mengucap syukur atas kebaikan yang diberikan Tuhan sepanjang minggu ini bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami Tuhan, janji-Mu bagi Berdiri di hadapan
memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami, penyelamat kami, Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji-muji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Sebentar juga Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, ajari mulut bibir hamba-Mu untuk berkata-kata, supaya setiap kami Tuhan yang mendengarkan menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bila kami di dalam Engkau, kami akan bersuka cita. Bila Engkau Tuhan yang membimbing hidup kami akan dipuaskan oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dari mampu depan, tengah sampai belakang Tuhan lawat, berikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua kebenaran firman Tuhan kami dengar dengan sukacita. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekalipun cuaca agak dingin-dingin, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya bersukacita bisa melayani Tuhan di tempat ini. Itu bukan kuat, bukan karena gagah kita bisa kita hadir di sini, saudaraku. Apalagi hujan-hujan begini, penuh perjuangan. Amin. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan yang memberikan kita sukacita selalu senantiasa. Haleluya. Oke, saudara Bapak Ibu, kita pada hari ini akan mendengarkan firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan berkata kita dipersatukan dalam Kristus. Jadi kita di sini dipersatukan oleh Kristus dalam satu kasih, yaitu kasih Kristus. Amin ya. Amin. Haleluya. Saya juga melihat tadi ada kaum bapak, kaum ibu, kaum bapak ya. Saya bersuka cita Bapak Ibu. Saya ingin maju, tetapi saya tidak. Bagaimana saya menyampaikan kebenaran nanti kalau saya maju? Jadi ada bagiannya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, mungkin bapak-bapak tadi puji Tuhan dengan sukacita. Nanti saya mungkin saudara nanti bisa akan melihat, saya akan upload di YouTube nanti saudaraku. Jadi nanti saudara-saudaraku siapa yang ingin lihat itu suaranya itu bagaimana, itu boleh lihat di situ. Jadi itulah saudaraku yang bisa saya sampaikan buat sukacitanya kaum bapak kaum ibu. Jadi tugas saya di sini untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, karena firman Tuhan berkata kita semuanya diberikan talenta masing-masing. Ada yang 5 talenta, ada 2 talenta, dan ada 1 talenta. Maka itu setiap seperumpamannya pelayanan Bapak Ibu. Kita sebagai gembala ada tugas kita lebih besar, makanya 5 talenta. Kalau ada untuk memuji-muji melayani Tuhan, penatua atau apa, itu 2 talenta. Kalau kita ada sebagai yang lain-lain, itu ada yang 1 talenta. Tapi hendaknya 1 talenta kita yang 1 itu jangan kita tanam Bapak Ibu, tetapi kobarkanlah itu menjadi berlipat kali ganda. Apabila Tuhan nanti datang, akan melihat kita melayani dengan sukacita. Amin. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah buah kita itu tetap. Apabila nanti datang kepada Tuhan kita datang, yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan memberikan buahnya. Apa talenta kita? Gembala 5 talenta, nabi dan rasul, itu harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, penatua, dia akan mempertanggungjawabkan yang 2 talenta dan 1 talenta buat jemaat kita. Artinya kalaupun kita sebagai jemaat, kita wajib melayani di rumah tangga kita, anak-anak kita, istri atau suami kita, itu wajib kita menangkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oke. Kita akan masuk Bapak Ibu
Dia mana di Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Ini banyak ayatnya saudaraku, tetapi intinya saja kita ambil ayat 13 sampai ayat 16. Itu judul berikutnya itu ialah dipersatukan di dalam Kristus. Jadi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipersatukan di tempat ini. Amin ya, Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu sukacita, saya lebih lagi sukacita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran dan hidup bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Inilah yang dinamakan kita Kristen. Saudara dan saya Kristen. Oke, kita akan baca ya Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Jadi ini ada 4 ayat. Kita berganti-gantian untuk membacakannya supaya kita semua dapat berkatnya. Amin. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Oke, saya akan bacakan Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darahnya. Silakan Bapak Ibu 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sama-sama kita ayat 16 Bapak Ibu. Dan untuk menamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan segala perseteruan itu. Amin. Haleluya. Jadi di sini berkata Bapak Ibu, ayat 13 ada ini ayat 13 sampai 16. Ada tiga yang kita ambil hikmatnya saudara, yang kita ambil pada hari ini. Jadi kenapa dikatakan di 13 ayat 13 tadi? Tetapi sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Jadi saya kasih gambarannya saudaraku, Bapak Ibu, begini. Kita dahulu jauh dari Tuhan. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, diusir dari Taman Eden, maka keturunan-keturunannya dapat imbas akibat dosa itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita yang diselamatkan sebenarnya bukan kita umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan telah memilih kita supaya genaplah yang dikatakan di Markus 15 itu, ayat 16 itu. Jadi kalau kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, yaitu di dalam di atas kayu salib, darahnya tercurah, bahkan dia sampai mati di kayu salib. Itu ada maknanya Bapak Ibu semua. Tetapi berapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan di sini juga tentang itu. Bagaimana salib itu, apa gambarannya, apa artinya yang tergantung di kayu salib, apa artinya darahnya tercurah di atas Kalvari. Jadi itu saudaraku, untuk menebus saya dan saudara, siapa saja, dari negara mana, agama apa, kulit apapun, kalau dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mengakui dengan mulutnya bahwasanya dialah satu-satunya keselamatan itu, di luar daripada Yesus Kristus tidak ada keselamatan lain, maka dia akan diselamatkan. Amin. Saya percaya kita di sini semua percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita di sini
hadir di sini karena kita percaya Yesus Kristus itu telah mati bagi kita untuk menebus atau memberikan pendamaian bagi kita kepada Bapa yang di surga. Dengan matinya dia sebagai manusia, maka tabir bait suci terbelah dua. Itu gambarannya bahwasanya kita sekarang bersekutu langsung kepada Bapa di surga. Tidak melalui lagi seperti hukum-hukum Taurat, melalui imam-imam. Tanpa imam kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan pada zaman Taurat. Tetapi kita di zaman anugerah, oleh matinya dia sebagai manusia di kayu salib, bait suci terbelah dua. Itu gambarannya kita langsung tidak ada lagi penghalang atau imam-imam. Kita sekarang dimanapun kita berada, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Karena itulah gambarannya tabir suci terbaik suci terbelah dua. Maka itu tidak ada lagi penghalangnya buat kita bersekutu kepada Tuhan. Oke. Jadi di sini saya akan baca. Coba dibaca Bapak Ibu, coba di Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Oke. Coba Bapak Ibu bisa baca sama-sama ya. Nah, biar kita sama-sama dapat berkatnya. Kolose 1 ayat 21 sampai 22. 1, 2, ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Sekarang perdamaikannya dalam tubuhnya jasmani Kristus oleh kematiannya untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak tercela di hadapannya. Jadi ini saudaraku, dia mati sebagai manusianya karena kita dahulu jauh dari Tuhan. Siapakah kita? Sedangkan bangsa Samaria, Tuhan mengatakan beda sama bangsa Israel yang 12 suku. Jadi maka itu saudaraku, kita yang dahulu jauh telah diperdamaikan di atas kayu salib, yaitu dia kematiannya sebagai manusianya, maka kita beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan, diselamatkan kita oleh karena kasih anugerahnya. Jadi saudaraku yang kekasih, ayat 14 saya bacakan. Efesus 13 ayat 2 sampai 14 ini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan tadi, yaitu tadi tabir bait suci terbelah dua antara perseteruan kita juga. Bagaimana Tuhan jauh daripada kita, tidak ada kita bisa berhadapan dengan Tuhan kalau tidak dia datang mati di kayu salib. Kita tidak akan bisa, kita akan melalui imam-imam, kita tidak bisa berdoa atau dosa-dosa kita akan menanggungnya. Tetapi puji Tuhanlah karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia menjadi batu penjuru bagi kita, karena dialah keselamatan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ayat 15 saya baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak Ibu, perlu kita ketahui, kalau kita di dalam hukum Taurat, tidak ada kita yang menerima keselamatan. Tidak ada, karena tidak seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat itu. Kenapa dia turun? Firman yang menjadi manusia. Untuk apa dia turun?
karena memang manusia tidak ada yang sempurna, tidak bisa masuk ke dalam rencananya Tuhan itu. Karena rencana Tuhan itu, Adam dan Hawa itu hidup di Taman Eden. Tetapi oleh karena ketidaktaatan mereka, maka mereka diusir oleh Tuhan dari Taman Eden. Karena sudah Tuhan berkata, jangan memakan buah yang di tengah-tengah taman itu. Ini berita. Tetapi Adam dan Hawa tidak mengindahkan, malah lebih mengindahkan perkataan-perkataan ular tua yang didefinisikan pada perjanjian baru, yaitu ialah iblis, ular tua. Jadi saudaraku yang kekasih, semenjak itulah kita jatuh, semua tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan, maka dia sendiri turun mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia yang tadi yang kita baca ini. Jadi kalau kita mengikutkan hukum Taurat Bapak Ibu, kita tidak akan sanggup untuk melakukan. Kenapa? Karena perlu Bapak Ibu ketahui, hukum Taurat itu atau Mishpot yang ada di bangsa Israel, hukum adalah Mishpot ini ada 613 hukum. Apakah siapakah bisa melewati ini? Sedangkan yang dibawakan Musa dari Gunung Sinai yang diberikan Tuhan 10 hukum Taurat, yaitu di dalam 2 lobah hati, kita banyak tersandung untuk melakukannya. Apalagi ini 613 hukum terbagi 3, hukum seremonial, hukum sipil, hukum moral. Perlu Bapak ketahui apa itu hukum sipil, hukum moral, dan hukum seremonial. Hukum seremonial ialah tata cara ibadah. Contohnya adat istiadat orang itu, orang Yahudi. Itu contohnya yang saya nanti saya jabarkan tidak sanggup. Jadi waktu kita tidak mencukupi. Tapi intinya hukum seremonial, tata cara ibadah. Untuk hukum sipil itu adalah hukum-hukum mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau yang berzina harus dirajam. Itulah dan sebagainya. Dan hukum moral inilah yang paling utama, yaitu hukum 10 hukum yang diberikan Tuhan langsung kepada Musa di Gunung Sinai, yaitu di dalam 2 lobah batu. 10 hukum ini ini banyak orang yang tersandung. Jangan ada hal-hal lain selain aku kata Tuhan, dan juga jangan mengingini keinginan saudaramu dan sebagainya. Sampai 10 hukum itu. Tapi bersyukurlah kita, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi yaitu hukum Taurat. Tetapi jangan tidak semua. Yang digenapi itu ialah hukum seremoni dan hukum sipil. Kalau hukum moral tetap itu berjalan, artinya kita mengasihi Bapak Ibu kita, mengasihi Tuhan Allah kita. Tidak ada ilah-ilah lain di dalam hidup kita selain Dia. Maka kata di bangsa Israel, hai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Artinya apa? Hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak boleh diduakan. Kalau kita duakan, Dia atau kita tidak berkenan kepadanya, kita dalam perzinahan. Maka itu saudaraku, kita perzinahan dalam rohani. Artinya di mana Tuhan? Inilah dosa yang atau inilah Tuhan yang paling yang paling tidak suka kalau ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kita selain daripada Dia. Amin. Maka itu Bapak Ibu, hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Amin Bapak Ibu. Oke. Jadi saya tadi saya pikir sedikit saya keluar dari konteks. Saya pikir tadi saya hujan di Sekupa, hujan lebat kali. Saya berdoa, Tuhan, apakah di sana hujan? Lebat sekali sampai banjir, nggak bisa jalan. Jadi saya berdoa dalam roh, Tuhan, kalau rencana saya ke sana, saya akan melayani di sana. Nyata kuasa Tuhan pergi katanya. Jadi saya terobos hujan itu, banjir itu, tetapi saya sudah bahasa roh di dalam hidup saya sama Tuhan. Tuhan, tolong saya dalam perjalanan saya. Waktu saya di sana tidak seperti di dalam kebaktian kami. Ada waktu
sepanjang apapun kami bisa. Tapi di sini waktunya kepepet. Tuhan tolong. Nyatanya Tuhan berikan sampai di simpang jam berhenti hujan. Nah, berhenti hujannya, ya puji Tuhan. Sampai kami di sini tidak paling pun terlambatnya kami sedikit. Nah, waktu pelayan-pelayan atau hamba-hambanya tadi pas lagi berdoa. Nah, tapi puji Tuhan tidak ada mengurangi waktu saya bisa melayani tempat ini. Amin. Itu karena doa-doa saudara juga. Karena Tuhan mendengarkan setiap doa-doa anak-anaknya yang berseru kepadanya dengan keyakinan penuh. Amin. Nah, jadi itu saudaraku. Saya pikir saya telat. Oke. Ini saya akan ayat yang terakhir.